Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Untuk pertemuan pertama kita, Ibu akan bahas mengenai hidrokarbon dan polimer. Tujuan pembelajaran ada 5 poin, yaitu yang pertama, siswa mampu menganalisis struktur senyawa hidrokarbon, alkena, dan polimer. Yang kedua, siswa mampu menganalisis tata nama senyawa hidrokarbon, alkena, dan polimer. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis sifat senyawa hidrokarbon, alkena, dan polimer. Yang keempat, siswa mampu menganalisis penggolongan polimer. Dan yang kelima, siswa mampu menganalisis kegunaan polimer. Di tujuan pembelajaran ini, Ibu berikan kelima buah kotak di sini. Nah, tugas kalian apa untuk tujuan pembelajaran ini? Jadi kalian beri tanda checklist untuk kotak yang sudah kalian pahami. Semisal hari ini kita akan belajar mengenai struktur senyawa hidrokarbon dan kalian sudah paham. Kemudian kalian checklist sampai checklist ini penuh. Dan ketika checklist ini penuh, kalian laporkan ke ibu di sesi akhir pembelajaran. Jadi, at the point tujuan dari ibu untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau belum. Agenda pembelajaran di bab ini yaitu yang pertama, kita akan membahas mengenai senyawa karbon. Pembagian senyawa karbon meliputi senyawa karbon yaitu pembagiannya, perbedaan senyawa organik dan anorganik, dan ciri atom karbon yang akan kita bahas di pertemuan yang pertama ini. Kemudian yang kedua yaitu senyawa hidrokarbon. Klasifikasi atau pembagian, struktur, tata nama, dan sifat senyawa hidrokarbon. Untuk klasifikasi dan struktur kita akan bahas sedikit. Kemudian tata nama dan sifat senyawa hidrokarbon kita akan bahas di minggu selanjutnya. Yang ketiga adalah polimer. Polimer untuk pokok bahasannya sama dengan senyawa hidrokarbon, yaitu struktur, tata nama, sifat, dan penggolongan polimer. Kemudian ada tugasnya atau assignment, yaitu dari latihan LKS dan tugas. Senyawa hidrokarbon. Pokok bahasannya adalah pembagian senyawa hidrokarbon, karbon, perbedaan senyawa organik dan anorganik, kemudian ciri atom karbon. Senyawa karbon bisa dilihat di alam semesta ini Tuhan menciptakan berbagai macam senyawa, baik makhluk hidup ataupun benda mati. Selain yang senyawa alami, manusia juga dengan akal pikirannya dia akan semakin berkembang sehingga menciptakanlah senyawa-senyawa baru. Nah, senyawa-senyawa baru yang tidak terletak di alam itu adalah senyawa sintesis. Manusia lebih banyak pakai senyawa sintesis pada saat ini karena senyawa sintesis itu dia tergolong lebih murah dan lebih mudah diperoleh. Juga perawatannya lebih murah dibandingkan senyawa yang alami. Senyawa karbon dia dibedakan menjadi dua, yaitu ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Or dan anor. Senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti apa? Seperti manusia, kemudian hewan, dan tumbuhan. Untuk contohnya kayak bahan makanan kamu, kayak dari gula, itu maksud ibu tuh gula tebu, kemudian tanaman, kemudian pupuk alami, dan lain-lain. Lalu, senyawa anorganik itu apa? Senyawa anorganik adalah senyawa yang berasal dari benda mati. Contohnya seperti apa? Seperti batu, kemudian seperti gula pasir, kemudian garam, adalah senyawa anorganik. Jadi bedanya, intinya organik yang hidup, anorganik yang mati. Nah, di sini kita akan membahas mengenai perbedaan senyawa organik dan anorganik. Senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Tapi senyawa anorganik adalah senyawa yang berasal dari benda mati atau benda tak hidup, atau biasa kita sebut sebagai sumber daya alam. Kemudian, senyawa organik, dia membentuk ikatan kovalen. Senyawa anorganik, dia membentuk ikatan ion. Senyawa organik, dia mudah terbakar. Sementara, senyawa anorganik tidak mudah terbakar. Senyawa organik lebih mudah larut dalam pelarut nonpolar.
dibandingkan dengan larut polar. Nah, dalam arti kata yang non-polar itu contohnya kayak alkohol. Sementara yang polar itu kayak air. Kemudian bedanya senyawa anorganik, dia mudah larut dalam pelarut polar. Kemudian senyawa organik, titik didih dan titik leburnya lebih rendah. Kemudian senyawa anorganik, titik didih dan titik leburnya lebih tinggi. Senyawa organik, reaksinya berlangsung lambat. Sementara senyawa anorganik, reaksinya berlangsung cepat. Senyawa organik memiliki berat molekul yang besar atau MR-nya besar. Kita sudah pelajari di semester kemarin. Sementara senyawa anorganik memiliki berat molekul yang kecil. Senyawa organik umumnya bersifat non-elektrolit atau tidak dapat menghantarkan listrik. Jadi yang kita tahu kan kalau sifat cairan atau air, dia kan bisa menghantarkan listrik. Tapi bedanya kalau organik, dia tidak bisa menghantarkan listrik. Kemudian senyawa anorganik, dia bersifat elektrolit atau dapat menghantarkan halus listrik. Senyawa organik memiliki struktur yang rumit, struktur kimianya lebih rumit. Sedangkan senyawa anorganik memiliki struktur yang sederhana. Lalu, senyawa organik merupakan gas hasil pembakarannya dapat mengkeruhkan air kapur karena terbentuk gas CO. Jadi ketika kamu kayak membakar daun dan tumbuhan atau membakar sampah organik, dia itu menghasilkan gas CO2. Beda halnya dengan senyawa anorganik. Ketika dibakar tidak menghasilkan gas CO2. Kekhasan atom karbon. Yang pertama, atom karbon mampu membentuk 4 ikatan kovalen. Yang kita tahu, flashback lagi. Atom karbon dia kan berada di dalam tabel periodik berada di golongan yang keempat. Punya 4 tangan. Kemudian ada konfigurasi elektron. Di sini dia ada 1s2, 2s2, dan 2p2. Untuk mengetahui elektron valensi, kita kan lihat dari pangkatnya nih. Pangkatnya di sini kita ambil 2 ditambah 2 ada 4. Atau dia punya 4 elektron valensi. Oleh sebab itu, atom karbon karena punya 4 elektron valensi, punya 4 tangan, sehingga dia dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Yang kedua, dia mampu membentuk rantai karbon. Nah, itu dia dinamakan alifatis yang tunggal. Kemudian ada rangkap 2. Lihat dalam tanda panah ini, di tengah-tengah. Dia punya rangkap 2. Walaupun yang lainnya tunggal, tapi ketika ada rangkap 2, dia dinamakan rangkap 2. Kemudian ada rangkap 3. Lihat tanda panah ibu. 1, 2, 3. Ikatannya rangkap 3. Lalu, itulah yang membedakan alifatis yang tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Kemudian ada siklik atau tertutup. Kenapa tertutup? Lihat, di sini dia bentuknya menyebar, tidak ada yang tertutup. Nah, bedanya kalau siklik, dia tertutup nih. Antara sisi satu dengan sisi lain, dia saling bersambungan. Maka dari itu, biasanya siklik dia dapat membentuk bangun datar seperti ini. Yang pertama, dia bisa membentuk kotak atau persegi 4. Kemudian yang ke sini, dia dapat membentuk segi 8. Kemudian yang bercabang. Nah, yang bercabang, dia rantainya awalnya lurus. Ini adalah rantai utama. Kemudian ada cabangnya. Yang mana bu cabangnya? Ini. Yang berada di atas bawah ini adalah cabang. Seperti ini. Oke. Nah, kedudukan atom karbon. Atom karbon dalam segi kedudukannya dibagi menjadi 4, yaitu ada atom karbon C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Yang dimaksud dengan atom C primer adalah atom karbon yang mengikat satu atom C. Primer, satu atom diikat. Sekunder, mengikat 2 atom karbon lain. Sekunder 2 atom diikat. Tersier, mengikat 3 atom karbon lain. Kemudian, yang terakhir atau kuaterner 4. Ingat, primer 1, sekunder 2, tersier 3, kuaterner 4.
Nah, di sini Ibu punya gambar contoh, yaitu kita mulai satu-satu. Bu, yang dimaksud dengan primer, sekunder, tersier, dan kuarterner apa? Di sini Ibu punya struktur kimia. Kemudian kamu lihat primer, Ibu beri tanda kuning atau orange. Sekunder hijau, lihat angka di sini. Tersier merah dan kuarterner biru. Primer, ingat dia mengikat satu atom karbon lain. Maka dari itu ini karbon utama dia hanya mengikat yang CH2 di sini. Ingat, garisnya cuma satu. Mengikatnya satu, ikatannya satu. Makanya dia dinamakan primer. Kemudian sekunder. Sekunder apa pengertiannya? Mengikat dua atom karbon C. Di sini ada CH2, dia fungsinya mengikat. Lihat angkanya di sini. Atom karbon C pertama yang diikat dan atom karbon C kedua yang diikat. Ada dua garisnya, ada dua ikatannya. Maka dari itu dia dinamakan atom karbon sekunder. Yang ketiga, ada tersier. Tersier, dia mengikat 3 atom karbon. Nah, ini utamanya. Mengikat atom karbon pertama, kedua, dan ketiga. Ada berapa banyak garisnya? 1, 2, 3. Ada 3 garis, ada 3 ikatan. Maka dari itu dia dinamakan atom karbon tersier. Yang keempat, ada atom karbon kuarterner, atau dia mengikat 4 atom karbon. Nah, kuarterner ini ada 4. Lihat garisnya. Ada 4. C yang utama. Mengikat 1 atom karbon, 2 atom karbon yang diikat, 3 atom karbon yang ketiga, dan 4 atom karbon yang keempat. Ada berapa banyak garisnya? 1, 2, 3, 4. Karena ada 4 garis, ada 4 ikatan, maka dari itu dia dinamakan atom karbon kuarterner. Oke, bahasan yang kedua adalah senyawa hidrokarbon yang meliputi klasifikasi, struktur, tata nama, dan sifat senyawa hidrokarbon. Kita akan bahas dulu teorinya. Oke. Teorinya apa? Pengertian dari hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri at point-nya dari unsur karbon dan hidrogen. Berarti kalau kamu punya rumus struktur cuman ada C, H, itulah atom karbon. Kayak misalkan C2H2, cuma ada atom C sama H. Tapi kalau CO2, ada O-nya, termasuk hidrokarbon bukan? Bukan, karena ada O. O itu bukan termasuk hidrokarbon. Intinya, dia harus punya C sama H. Hanya punya C sama H, tidak ada atom yang lain. Alkena dengan akhiran ena. Ikatan yang memiliki ikatan rangkap 2 dengan rumus umum CnH2n. Kemudian alkuna dengan akhiran una, dia memiliki ikatan rangkap 3 dengan rumus umum CnH2n-2. Kamu harus mengingat nih rumus umumnya. Bedanya kalau alkana CnH2n dia ditambah 2. Alkena tidak ada ditambah atau dikurangnya, cuman CnH2n. Lalu ada alkuna, yang tadi alkana tambah 2, kalau alkuna minus 2. Kemudian di sini adalah deret homolog alkana. Ena dan una juga punya deret homolog. Yang perlu kamu pelajari dan hafalkan adalah tata namanya. Bu, banyak banget Bu, ini susah, tenang aja. Bisa. Ketika dia punya, di sini ada jumlah atom karbon 1 sampai 10. Kemudian ada struktur dan nama. Gampangnya, jumlah atom karbon sama. Kalau jumlah atom karbonnya 1 namanya metana, 2 etana, propana, 4 butana, 5 pentana, 6 heksana, 7 heptana, 8 oktana, 9 nonana, dan 10 dekana. Itu alkana. Meta, eta, propa, buta, penta, heksa, hepta, okta, nona, sama deka. Yang akhirannya ana. Karena alkana. Lalu alkena gimana? Alkena sama. Tapi bedanya dia tidak punya metana. Karena kan ingat, kalau alkena rangkapnya 2, berarti dia nggak punya atom C1. Namanya sama, etena,
propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dan dekena. Bedanya akhirannya ena. Kalau ana, alkana, akhirannya ana. Kalau alkena, akhirannya ena. Tapi ketika setelah dari propena ditambahin sama kamu 1 min butena, 1 min pentena, itu alkena. Akhirannya ena, dan setelah butena kamu tambah 1 min. Kemudian ada alkuna, sama nih dengan alkena, akhirannya una. Tadi akhirannya ena, sekarang akhirannya una. Dan dia tidak punya metana, karena alkuna rangkap 3, tidak punya atom 1. Oke, sekian dari teori tentang senyawa karbon dan hidrokarbon. Semoga kalian paham. Kemudian lakukan tanya jawab di e-learning. Jangan lupa absen dan juga tonton videonya sampai full. Terima kasih atas perhatian dan semangatnya. Semoga kita terus semangat selama PJJ. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.